apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Kali ini kita akan membahas mengenai keluhan yang sering mengintai ibu yang sedang hamil. Keluhan mudah lelah, letih, lesu, tak bergairah. Nah, tentunya adalah gejala anemia yang perlu ibu hamil waspadai karena anemia ini berdampak sangat panjang runtutannya ke belakang ke depan ya Bu ya jadinya ya, karena berkaitan dengan kehamilan, bayi atau janin yang ada di kandungan ibu dengan proses persalinan ibu dengan masa nifas dan sampai dengan proses tumbuh kembang bayi ibu nantinya. Nah, di video kali ini aku akan membagikan tips bagaimana sih terjadinya anemia atau rasa mudah lelah dan pucat pada saat hamil sehingga hal ini kita bisa atasi atau kita hindari sehingga kondisi kesehatan ibu lebih sehat dan prima pada saat hamil dan terhindar dari pucat letih lesu terserang anemia. Yuk simak terus penjelasan video saya. Pucat dikarenakan kekurangan sel darah merah di dalam tubuh atau yang istilah medisnya dikenal dengan anemia. Anemia terjadi pada ibu hamil itu sangat mungkin sekali karena pada saat kita hamil atau pada saat seorang ibu hamil itu akan terjadi pengenceran darah atau kepekatan sel darah merah di dalam tubuh itu ibu lebih encer dari biasanya karena untuk pemenuhan sirkulasi darah untuk janin ibu sehingga kepekatannya akan lebih encer ya dari biasanya atau istilahnya disebut hemodilusi. Hal ini disebabkan karena kepekatan sel darah merah berkurang atau lebih encer daripada biasanya. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan proses kehamilan yang sudah dijalani oleh ibu. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengetahui berapa sih kadar hemoglobin yang direkomendasikan oleh WHO untuk ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh hemoglobinnya kurang dari 11 gram %. Kalau terjadi kekurangan hemoglobin atau HB ibu, kadar hemoglobin ibu rendah kurang dari 11 gram %. Nah, ini harus mendapatkan terapi yang lebih intensif untuk menaikkan kadar HB. Pada saat trimester 1 akan cenderung hemoglobin ibu turun ya, tapi tidak boleh kurang dari 11 gram %. Pada trimester kedua akan sudah mulai kembali terjadi stabilisasi, kestabilan ya, sudah stabil kembali. Nah, pada saat trimester ketiga akan terjadi pengenceran darah kembali, hemodilusi lagi ya, karena terbagi lagi untuk persiapan persalinan nantinya. Hal ini dikarenakan adalah untuk pasokan cadangan sirkulasi sistem darah juga yang nantinya dibagi untuk si janin sehingga terjadi pengenceran darah pada saat trimester 1 dan terjadi pengenceran darah juga pada saat trimester 3 ya ibu-ibu ya. Di dalam proses kehamilan ini tentunya kita juga harus melakukan screening atau pemeriksaan laboratorium tentunya di trimester 1 sampai 12 minggu kita sudah harus mendapatkan pemeriksaan cek lab untuk memastikan kadar hemoglobin kita bagus, kemudian tidak ada penurunan yang signifikan atau tidak boleh ada penurunan kurang dari 11 gram % untuk kadar HB ibu-ibu ya, dan tentunya kita harus menjaga agar kondisi hemoglobin ibu, angka hemoglobin ibu di atas 11 gram %. Ibu-ibu perlu tahu efek atau akibat yang dapat terjadi apabila hemoglobin ibu ini rendah selama ibu proses kehamilan. Ini akan berakibat terhadap kesehatan ibu sendiri serta kesehatan janinnya, dan banyak hal yang bisa terjadi apabila ibu mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah. Bisa terjadi 1. Kelahiran prematur,
Yang kedua, berat badan lahir bayinya rendah atau disebut dengan BBRR, bisa terjadi EUGR atau intrauterine retardasi, bisa menyebabkan komplikasi pada proses persalinannya, dapat menyebabkan perdarahan, kemudian dapat berkaitan juga dengan nifas, pemulihannya akan menjadi lebih lama, akan dapat menyebabkan juga pengeluaran ASI-nya juga akan terganggu. Jadi efeknya itu ke depannya, rentetannya itu ke depannya lebih panjang dan banyak resiko-resiko yang akan terjadi yang diakibatkan oleh kekurangan sel darah merah atau disebut dengan anemia ini ya ibu-ibu ya. Jadi catat, tidak boleh hemoglobinnya kurang dari 11 gram persen. Jadi cek berkala ke bidan atau puskesmas atau tenaga kesehatan fasilitas kesehatan lainnya untuk memastikan kondisi kesehatan ibu, terutama sel darah merahnya atau hemoglobinnya dipantau untuk memastikan tidak anemia. Nah, bagaimana sih tipsnya agar pada saat ibu hamil tidak mengalami anemia? Tips yang pertama adalah mencukupi kebutuhan istirahat. Dengan istirahat yang cukup, ibu akan mendapatkan sirkulasi peredaran darah yang lebih bagus dan cukup. Tips yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nutrisi yang bagus, ya kuat, yang bergizi, konsumsi nutrisi yang bergizi seimbang dari kebutuhan protein, kemudian karbohidrat, vitamin, mineral dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini sangat membantu sekali untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu. Terutama sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi hati ya. Hati ini ternyata banyak sekali kandungan Fe-nya atau zat besinya untuk membantu mencegah terjadinya anemia selama hamil. Nah, bisa juga dibantu dengan susu, tetapi susu bukan sumber yang utama ya. Susu adalah pendamping atau pelengkap saja, karena yang utama adalah menu gizi seimbang yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, tips yang ketiga adalah ibu hamil wajib mengkonsumsi tablet penambah darah atau Fe. Nah, dosisnya nanti ibu akan mendapatkannya dosis yang sesuai dengan kebutuhan ibu tentunya. Pada saat ini ibu pastikan ibu sudah mengkonsumsi tablet Fe atau zat besi untuk pemenuhan kebutuhan zat besinya untuk terhindar dari anemia. Demikian penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Tetap semangat menjalani kehamilannya. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube saya untuk info-info yang lebih update dan yang terkini. Saya Dian Prameswari. Salam Rahayu.